Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang proses analisis hasil penyebaran instrumen survei yang sudah kita buat di form site. Nah, sekarang kita punya satu instrumen survei dan di sini untuk halaman awal saat kita masuk ke form site ini, kita akan disuguhkan pada beberapa instrumen survei yang kita buat. Dan salah satunya ini, kebetulan saya baru buat satu. Nah, di sini ada beberapa poin, ada edit, setting, share, dan result. Nah, sebenarnya di sini udah langsung ketahuan result hasil dari analisisnya ya, hasil dari penyebaran survei angketnya. Dan di sini ada result 11 dari 1000. Artinya apa? Di sini daily resultnya ada 11. Karena memang baru satu hari gitu. Satu hari instrumen ini disebarkan dan ada 11 responden yang mengisi. Dan kemudian di sini 11 dari 1000 itu artinya jatah kita mendapatkan responden. Jadi ada 1000 jatah kita mendapatkan hasil dari responden dan 11 sudah terpakai. Nah, di sini kalau kita langsung ngelihat ke sini ya. Nah, ini adalah hasil dari penyebaran survei angket yang kita buat. Ini ada dalam bentuk tabel dan di sini harusnya ada 11 orang. Nama, jenis kelamin, hobi, makanan yang biasa dimakan, ini kita bisa geser-geser ya. Dan kemudian di sini makanan yang biasa dimakan, setelah itu di ranking-ranking. Ada yang menjadikan roti bakar adalah ranking pertama dibandingkan dengan sosis Solo dan mie ayam. Nah, mie ayam ranking ketiga. Jadi proses perankingannya itu pakai nominal ya, pakai angka gitu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa ada semacam filter ya, ada search untuk mencari data. Dan kemudian ada filter di sini. Filter yang kita berdasarkan waktu. Berapa orang yang ngisi kemarin, 7 hari dalam sepekan, sebulan, dan yang mengisi hari ini berapa orang. Kayak gitu. Dan kemudian ada default label, no filter. Nah, kemudian di sini ada proses analitiknya. Ini bisa di cascade ya istilahnya. Nah, kemudian di sini ada statistik. Nah, ini statistiknya per harinya. Ini baru tanggal 3 dibuat ya. Tanggal 3 ada 11 orang terhitung. Dan rata-rata membutuhkan waktu 46 detik. Wah, kurang dari 1 menit orang-orang mengerjakannya. Dan kemudian komplit 100%. Semuanya beres. Dan menggunakan browsernya Chrome. Device-nya desktop, nggak ada yang pakai HP ya berarti ya, nggak ada yang pakai Microsoft Edge juga nggak ada. Dan kemudian ini ada 4 halaman, ada yang setelah page 1 dia berhenti, setelah page 2 dia berhenti, setelah page 3 dia berhenti, dan ini setelah page 8 dia baru berhenti. Jadi 8 tambah 3 ya, 8 tambah 3 11 sampel. Nah, kemudian di sini ada all item report. Nah, di sini kita lihat all item report ya. Jadi kita bisa nyeting nih laporannya akan seperti apa. Nanti kita ekspor hasil laporannya itu. Bisa dalam bentuk bar, batang seperti ini ya. Bisa bentuk pie seperti ini, diagram pie, tapi ini hanya satu data sih. Bisa juga dalam bentuk teks. Datanya pun kita bisa setting apakah semua data atau hanya grafiknya aja atau hanya teksnya aja. Jadi semua data itu grafik dan teks. Di sini juga kita bisa setting filternya, setting label. Dan kalau misal kita sudah sesuai settingannya, kemudian kita bisa langsung generate report. Hasilnya nanti kayak gini nih, batang, grafik batang ya kan, karena kita inginkan adalah grafik batangnya. Laki-laki, hobinya, makanan,
urutan makanan dan lain sebagainya. Jadi ada sosis Solo, ini urutan makanannya, mie ayam, waduh, pizza teriyaki. Jadi ada satu respon dari 9 result ini menetapkannya di ranking kedua. Kalau sudah oke, kita bisa copy linknya ya, atau kita juga bisa print di sini. Ada print ya, Control P. Oke, kita tutup aja dan kemudian di sini ada item summary. Item summary ini kita misalkan jenis kelamin nih. Nah, jenis kelamin di sini ada 2 perempuan dan ada laki-laki. Kemudian kita bisa lihat hobinya seperti apa. Nah, ini dia hobinya. Ada basket 2 orang, kasti 1 orang, dan karate 4 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk rankingan misalnya ini ya, ini roti bakar, ini ada ranking, menjadikannya ranking 1 ada 5 orang, menjadikannya ranking 3 ada 1 orang. Setelah itu kita coba cross tabulation. Nah, cross itu berarti membandingkan ya. Ini misalkan kita melihat jenis kelamin dengan hobi misalkan ya. Nah, di sini laki-laki yang sepak bola ada 2 orang, kemudian yang laki-laki karate ada 4 orang, laki-laki yang hobi taekwondo ada 1 orang. Kalau kita bikin teks, nah jadinya kayak gini, jadi tabel. Kemudian inventory report kita nggak punya ya, scoring report pun ini kan bukan quiz soalnya. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa men-setting view-nya, men-setting result filter dan view. Nah, misalkan result untuk view kita ini nanti munculnya di sini. Nah, ini ada filter dan ini ada label dan di sini ada view. Sehingga kalau misal kita buat view yang baru, misalkan ya, misalkan kita hanya ingin memunculkan nama dan jenis kelamin. Misalkan seperti itu ya. Dan kita beri label view-nya itu hanya gender. Misalkan ya. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita kembali ke sini. Ada 1 di sini, bisa kita edit, bisa kita copy atau delete. Lalu kita lihat tabel, result tabelnya. Di sini muncul yang baru, hanya gender. Ya. Jadi ada nama dan hanya jenis kelamin saja. Ini kita bisa edit hasil ini. Kita bisa edit. Setelah beres diedit, kita update. Atau kita juga bisa semacam ekspor tapi hanya ini ya, hanya si Jajang aja nih, nama Jajang, misalkan result view-nya all item plus statistik ya. Nah, jadi Jajang, mana Jajang? Jajang jenis kelamin laki-laki, karate, hobinya makan pisang dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa ekspor ke dalam CSV, tabel PDF atau form PDF. Ya. Kalau misal kita nextkan, ini nanti akan ada orang berikutnya, si Jabir nih. Kita next lagi, ada si Raka dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke export. Nah, exporting result requires a paid account. Nah, jadi untuk mengekspornya kita butuh akun yang berbayar ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang result view dan kemudian result filter ya. Itu nantinya akan muncul di sini filternya ya. Dan kemudian result label itu nantinya akan muncul di sini, default label ya. Kemudian untuk result doc ini membutuhkan akun berbayar ya. Dan kemudian ada result report. Ini digunakan semacam advance gitu ya, karena kita menggunakan bahasa HTML di sini. Bahasa HTML ini sebenarnya merupakan keunggulan dari form site karena beberapa aplikasi form yang lain itu tidak memiliki bahasa HTML. Tidak bisa kita modifikasi bahasa HTML-nya ya. Oke, mungkin seperti itu proses analisis dari hasil survei, penyebaran angket survei yang kita buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih sudah banyak
sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.